Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah. Salat dan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita masuk dalam kajian kita, siapa yang bisa menyebutkan doa istikharah? Doa istikharah. Baik, yang anak muda nih, yang lajang ada nggak yang bisa hafal? Kalau nggak bisa dapat jodoh yang enak, yang baik. Karena untuk mencari jodoh ya perlu selesai istikharah dulu. Dia hafal istikharahnya dari sekarang. Kalau bini dah anda ada nak. Kenapa? Ini tidak untuk berbini sudah. Ada yang bisa? Doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Man? Enggak ada. Ya. Doa istikharah ini bukan untuk mencari jodoh saja. Tapi apapun keinginan kita. Man hamma bi syai'in. Siapa yang punya niat untuk sesuatu, ya, hendaklah dia falyarka' raka'ataini ghair faridah. Hendaklah dia ruku, yakni maksudnya solat 2 rakaat yang bukan faridah. Lalu dia sebutkan doa istikharah yang telah diajarkan Nabi, maka perlu kita menghafalnya masing-masing kita. Laba bini atau lama bini, ya, harus membacanya dan menghafalnya. Karena setiap saat kita memiliki keinginan dan kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa tustahabbu sajadatus syukri 'inda ni'matin zahiratin 'amatin aw amrin yakhussuh. Dianjurkan sujud syukur ketika dianugerahkan nikmat yang zahir, yang tampak, baik secara umum maupun itu khusus untuk pribadinya. Nikmat mana? Nikmat yang zahir. Karena kehidupan kita tidak pernah luput dari nikmat Allah. Nah, maksud di sini nikmat yang zahir, yang tampak. Boleh jadi itu ada hal-hal yang kita tunggu-tunggu kemudian dapatkan, ya, maka itu yang dilaksanakan. Ada sebagian dari manasik haji diajarkan kepada pesertanya sujud syukur kalau sampai turun menginjak kakinya di tanah Jeddah. Waktu sampai semuanya sujud. Ya, kaget orang apa ini? Ya, datang pergi itu suatu hal yang biasa. Dan dia ucapkan ketika dia melihat orang yang kena ujian, musibah, baik di agamanya maupun di badannya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih.
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari apa yang telah menimpamu dengannya, yang telah apa yang ditimpakan Allah kepadamu dengannya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan dia telah memuliakan aku dalam bentuk-bentuk yang banyak dari orang-orang yang telah dia ciptakan dengan keutamaan yang banyak. Syekh mengatakan dalil yadullu li sujudi syukri hadithu Abi Bakrah, dalil yang menunjukkan tentang sujud syukur adalah hadis Abi Bakrah. Ini dalilnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada beliau satu perkara yang menggembirakan atau satu hal yang menggembirakan beliau, beliau senang dengan berita itu atau perkara itu, kharra sajidan, beliau sujud syakiran lillahi ta'ala, dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yakni sujudnya itu dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Di dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, anna Ka'b bin Malik, siapa yang tahu Ka'b bin Malik ini? Siapa yang tahu? Siapa Ka'b bin Malik? Hah? Ada yang tahu? Ka'b bin Malik adalah salah seorang di antara 3 sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk tanpa ada alasan. Setelah Nabi pulang dari perang Tabuk, beliau panggil semua orang yang tidak ikut. Orang munafikin memberikan alasan bermacam-macam, diterima aja. Tapi Ka'b bin Malik dan 2 orang sahabatnya yang lain, ketika dia datang, Ka'b bin Malik dia mengatakan, saya adalah orang yang pintar membolak-balikkan perkataan. Saya akan bisa memberikan argumen yang sehingga Nabi membenarkan perkataan saya. Tapi saya takut kalau kalau kondisi saya dibukakan oleh Allah, diturunkan wahyu untuk membukanya, sehingga dia tidak mengatakan kepada Nabi kecuali yang jujur. Dia katakan, adapun saya tanpa ada alasan sama sekali. Kata Nabi, amma hadza faqad sadaq, adapun ini sungguh dia sudah jujur. Pergilah kamu sampai datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyuruh Nabi SAW dan para sahabat seluruhnya untuk memboikotnya, mengisolirnya, tidak bertegur sapa. Kalau dia menyampaikan salam, tidak dijawab salamnya, sehingga dia terkucil di tengah-tengah orang yang dikenal semua. Ketika dia datang kepada Nabi, dia salam kepada Nabi, Nabi tidak hiraukan. Coba berapa perasaan pada saat itu. Sampai 40 hari Nabi menyuruh istrinya pun harus dijauhi. Tinggallah dia sebatang kara di tengah-tengah orang yang ramai yang dia kenal seluruhnya. Sampai istrinya nggak boleh berbicara dengan dia, dipulangkan istrinya. Sehingga ketika dia sudah merasa sempit dunia yang lapang ini dan apa yang ada isinya, bahwasanya dia sadar tidak ada yang bisa tempat lari kecuali hanya kepada Allah,
dan mereka jujur. Pada hari ke-50 Allah turunkan ayat taubat. Allah turunkan taubat untuk mereka. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ini sangat sulit kita cari pada zaman sekarang. Nah, Ka'ab bin Malik ketika datang taubat dari Allah terhadap dirinya, kharra sajidan. Beliau lantas sujud, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sujud syukur namanya, ketika sesuatu yang kita merupakan nikmat yang besar, berita yang kita harapkan kita juga tiba, ya, pas mengejutkan kita bahwasanya dia bisa dan seterusnya. Udah, pada saat itu kita merasa adalah nikmat yang agung, nikmat yang zahir, baik umum maupun ya khusus kita. Kalau umum misalkan ada kepentingan umum yang diharapkan bisa berhasil, ditunggu-tunggu, akhirnya berhasil, itulah nikmat secara umum. Pada saat itu ya kita bisa bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa idza ra'a mubtaliyan, apabila dia melihat orang yang ditimpa musibah, baik di badannya atau di agamanya, lalu dia mengucapkan bacaan yang kita sebutkan tadi. Hal ini terdapat dalam Sunan atau Jami' Tirmidzi dari Abdullah bin Umar an Umar dan dari Abi Hurairah, fi isnadaihima dha'fun yuqawi ba'dhum ba'dha. Dalam dua sanad itu ada kelemahan, akan tetapi jika digabungkan keduanya satu sama lainnya saling menguatkan. Hadis apa namanya? Hadis Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu adalah hadis asalnya kalau dilihat satu persatu dia lemah. Tapi ketika dia digabungkan dengan yang lain, jalur-jalurnya, dia menjadi satu sama lain saling menguatkan. Pada umumnya di dalam hal ini adalah di dalam hafalan, ya. Ini adalah lemah yang bisa diangkat menjadi hasan li ghairihi. Bukan lemah sekali nggak bisa. Saya sering memberikan perumpamaan, kalau lemah sekali itu seperti orang yang stroke. Orang stroke, dikumpul orang stroke, 5 orang stroke, 10 orang stroke, ya, semakin stroke, semakin nggak bisa dibawa. Tapi kalau seandainya satu orang penakut ditambah orang penakut ditambah orang penakut ditambah, kalau satu penakut aja kan lemah, tapi 2 orang penakut, 3 orang penakut, ya, semakin kuat dia. Itulah kira-kira ketika hafalannya sedikit, ya, di sini ragu sedikit, sini kelemahnya itu sedikit, cuma ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, akan menjadi yataqawwa ba'dhum ba'd, satu sama lain saling menguatkan. Itulah namanya hadis hasan li ghairihi. Artinya dia bisa mendapatkan nilai hasan disebabkan oleh eksternal, ya, bukan internal. Kalau internal berarti karakter perawinya. Akan tapi di sini enggak. Ketika perawi jalur ini lemah, ada jalur eksternal yang lain juga lemah, tetapi dia bisa memperkuat, ya, jalur yang pertama. Ya, itu namanya hasan li ghairihi. Baik. Qauluhu
Waktu-waktu dilarang mengerjakan sholat itu ada 5 waktu. Berapa waktu? 5. Siapa yang tahu berapa? Yang 5 itu? Yang pertama, matahari kenaik, matahari terbit, matahari tak lurus, matahari pas terbenam. Iya. Itu berapa tuh? 3. Mana 2 lagi? Setelah sholat subuh. Yang lain? Setelah sholat asar. Berapa semuanya? Udah, Masya Allah, hebat semua. Ba'da sholatil fajri hatta tatlu'u syams, hatta tatlu'u syamsu. Setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh sampai terbit fajar. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wa ba'da tulu'iha hatta tartafi'a qaida rumhin, sampai dia terbit sedikit. Saat dia terbit sampai setinggi tombak. Nah, hati-hati yang mengerjakan salat syuruk. Jangan saat terbitnya matahari, enggak, salah. Tapi tunggu dulu 10 menit atau 15 menit ya. Jangan pada saat dia terbit sudah keluar diam, oke, sudah keluar, tetapi belum seukuran qaid ar-ramh, tidak sebesar setinggi tombak. Di mana setinggi tombaknya? Hah? Apa maksud setinggi tombak itu? Apanya? Bapak ngomongnya jangan ditutup, Pak. Itu. Matahari gimana? Di atas ufuk mana? Ufuk timur. Jadi ini ufuk, dia sudah di atas ufuk timur itu setinggi tombak kurang lebih. Maka kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi kalau sholat syuruk kita dan awal sholat duha adalah setelah matahari setinggi tombak di ufuk timur. Ya. Baik. Wa 'inda qiyamiha hatta tazula. Pada saat matahari tegak, apa namanya? Tegak apa? Kalau melayang? Tegak tali. Tegak tali. Lurus di atas kepala sampai dia condong sedikit ke barat. Kalau udah condong, masuk waktu zuhur. Berarti beberapa menit sebelum zuhur masuk. Taruh mungkin 5 menit ya. 5 menit sebelum zuhur. Kalau seandainya zuhur nih jam 12:05 atau jam 4, pas 12 enggak boleh. Baik. Wa ba'da salatil asri hatta tad'u min al-ghurub. Setelah salat asar sampai mendekati terbenam. Jadi sudah mulai mendekati mataharinya mau tenggelam. Itu yang keberapa tuh? Yang keempat. Yang kelima, wa ba'da dzalika hatta taghrub. Jadi sudah mulai, taruhlah kursnya, roda bolanya itu sudah menempel di ufuk barat. Lalu dalam proses tenggelamnya, kalau sudah tenggelam tidak nampak lagi bundarnya, sudah masuk maghrib, sudah boleh berbuka. Ya, sudah boleh berbuka. Baik. Wa yajuzu qada' al-fara'id wa yajuzu qada' al-fara'id fiha wa fi'lu al-manzurat
wa raka'atain tawaf wa i'adati jama'atin idza uqimat wa huwa fil masjid wa taf'alu salatul janazati fil waqtaini tawilaini. Boleh mengqadha salat fardu pada waktu-waktu tadi. Ya. Contoh, tajago lambe pas tabi matahari tajago. Jam berapa terbit matahari sekarang? Jam 5.25 59 ya. 54. Nah, terbangun jam 6 kurang 6. Dah siang hari tu. Ya tak? Langsung pergi ke kamar mandi, berwudu, kemudian sholat. Walaupun matahari belum sampai setinggi tombak. Jadi ditunggu dulu matahari sampai terbit. Ya. Baik. Wa fi'lul manzurat, yakni mengerjakan manzurat ni apa nih? Hal-hal yang dinazarkan. 2 rakaat tawaf. Kalau dia tawaf 7 keliling, pas saat dia mau sholat sunat tawaf, pada saat matahari mau terbenam, tetap dia kerjakan. Ya. Atau setelah dia sholat sholat asar berjamaah, lalu dia pergi tawaf 7 keliling, kemudian dia menjalankan sholat 2 rakaat tawaf. Wa i'adatu jama'atin idza uqimat wa fil masjid, mengulangi sholat berjamaah jika sholat itu ditegakkan dia sudah di dalam masjid. Nanti kita jelaskan. Wa taf'alu sholatul janazah, mengerjakan sholat jenazah fi waqtaini tawilaini, pada 2 waktu yang panjang yang dilarang. Mana 2 waktu yang panjang yang dilarang? Setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari. Taib. Jadi waktu-waktu yang dilarang itu ada 5. 2 waktu yang panjang, 3 waktu yang pendek. Waktu yang panjang itu adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari, atau sampai mendekati matahari terbit. Kemudian setelah sholat asar sampai matahari mendekati terbenam. Itu yang panjang. Ya. Apalagi kalau seandainya musim panas, itu semakin panjang. Kalau kita di Arab Saudi, kadang-kadang sholat subuhnya jam 4. Ya, jam 4. Masuk kerja jam 9. Jam 4. Taruhlah setengah lima sudah selesai sholat subuh ya. Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9. 4 jam setengah baru masuk kantor. Itu bisa bertambah berkaruh tuh. Ya, setelah sholat itu tidur lagi gitu. Waktunya antara sholat subuhnya dengan terbitnya matahari cukup sedikit panjang kalau musim panas, tapi mau musim dingin pendek. Wa ba'dal asri walau jumi'at ma'adh dhahri jam'at taqdimin hatta tad'a syamsu minal ghurub. Nah, ingat nih, setelah sholat asar, walau sholat asar itu dijamak dengan zuhur, jamak takdim. Kapan sholat zuhurnya? Sholat asarnya? Waktu zuhur. Jam 12:04 dia sholat zuhur, atau jam setengah 1 dia sholat zuhur, dijamak dengan asar. Berarti asar sudah dikerjakan. Setelah itu dia tidak boleh lagi mengerjakan sholat-sholat sunat sampai sebelum terbenam matahari, karena dia sudah mengerjakan sholat asar.
Ya, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Baik. Tiga waktu yang pendek itu, saat terbitnya matahari, ya saat terbitnya matahari itu dilarang munculnya matahari itu, proses terbitnya. Saat matahari di atas kepala dan saat matahari tenggelam. Ya. Dalil yang menunjukkan dua waktu yang panjang itu adalah hadis Umar. Nabi melarang sholat setelah subuh sampai matahari terbit, dan setelah asar sampai terbenam matahari. Baik. Kapan sholat asar? Kapan sholat asar? Jam berapa? Hah? Kawan? Lebih dari bayang-bayang. Enggak, waktu kita sekarang. 25 sekarang. Taib, jam 3:25. Baru dia sholat asar jam 5. Orang di masjid lah selesai kok. Ya. Bolehkah dia sholat sunat 4 rakaat sebelum dia mengerjakan sholat asar, dan orang telah mengerjakan sholat asar di masjid? Boleh. Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Dia boleh melaksanakan sholat asar. Kenapa enggak boleh? Nah, patokannya kepada diri dia, bukan kepada orang lain. Kayak tadi, orang belum sholat asar, dia sudah asar menjamak dengan zuhur, maka dia tidak boleh lagi mengerjakan sholat sunat setelah asar. Nah begitu juga kalau seandainya dia terlambat sholat asar, dia belum sholat asar, boleh dia mengerjakan sholat sunat sebelumnya. Setelahnya dia tidak boleh lagi. Paham ya? Baik. Jadi dikembalikan kepada perbuatan, waktu kepada dirinya. Hadis larangan dari Umar bin Khattab, dua waktu yang panjang itu dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abi Hurairah, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salataini ba'da al-fajr hatta tad'u asy-syams wa ba'da al-'asr hatta taghrub asy-syams. Nabi melarang dari dua solat setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbit matahari. Hadis keluar Bukhari Muslim. Kemudian hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da subh hatta tartafi' asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghib asy-syams. Tidak ada solat setelah subuh sampai matahari tinggi, dan tidak ada solat setelah asar sampai matahari terbenam. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ada 3 hadis dan dari 3 sahabat yang redaksinya sedikit berbeda. Baik. Dalil yang menunjukkan 2 waktu yang pendek, 3 waktu yang pendek, 3 waktu yang pendek adalah hadis Uqbah bin Amir. Qal salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Uqbah bin Amir mengatakan ada 3 waktu, 3 saat Rasulullah melarang kami untuk sholat dalam 3 waktu itu, atau melarang kami untuk menguburkan mayat pada 3 waktu itu. Mana dia? Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Pada saat matahari terbit sampai matahari itu tinggi. Wa hina yaqumu qa'ima adh-dhahirah hatta tamila asy-syamsu. Ketika matahari itu berdiri tegak sampai dia condong ke barat. Wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari sudah mendekati
untuk terbenam sampai matahari itu terbenam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW qala la yataharra ahadukum falyusalli 'inda tulu'i syamsi wala 'inda ghurubiha. Riwayat Bukhari Muslim. Janganlah salah seorang di antaramu memilih-milih waktu solatnya sehingga dia mengerjakan solatnya ketika matahari terbit, dan jangan pula ketika matahari terbenam. Jadi tunggu dulu barunya kerajuan pada waktu itu. Lalu tadi dikatakan boleh mengqadha faridah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Anas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan aw nama anha." Siapa yang lupa dari salat. Mungkin lupa. Sangat mungkin lupa dari mengerjakan salat. Aw nama anha, atau tidur dari salat. Mungkin enggak? Mungkin. Ya, bukan sengaja untuk tidur, tapi tertidur dia. Sebagaimana terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaffaratuha, tembusannya adalah ayyusalliyaha idza dzakaraha. Hendaklah dia kerjakan pada saat dia ingat. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Yakni ketika dia lupa, ingat pada saat matahari tengah-tengah di atas kepala, dia kerjakan. Ingat dia pada saat matahari terbenam, dia kerjakan. Ya. Jadi kalau seandainya sholat kita yang lupa, kita kerjakan kapan kita ingat. Tidak menunggu waktu sholat yang lupa. Contoh, karena ada urusan dengan kawan, nggak sempat sholat berjamaah Isya. Setelah itu lupa aja, seakan-akan rasanya kita sudah selesai mengerjakan sholat Isya. Bekerja misalkan, terlintas saja pikiran, semalam saya nggak sholat Isya ya. Baru kan, iya saya nggak sholat Isya. Nah pada saat itu dia pergi berwudu, sholat Isya, walaupun waktunya waktu duha. Ya? Jadi falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia kerjakan pada saat dia ingat. Kapanpun ingatnya, termasuk pada waktu-waktu yang dilarang, tetap dia kerjakan. Baik. Yang menunjukkan bolehnya mengerjakan sholat 2 rakaat tawaf adalah hadis Jubair bin Mut'im. Nabi SAW mengatakan, "Ya Bani Abd Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar." Wahai keturunan Abd Manaf, jangan kalian melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah ini dan dia sholat kapanpun waktunya yang dia kehendaki, ya, baik pada malam hari maupun pada siang hari, ya, kapanpun. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan mengatakan ini hadis hasan sahih. Wa yadullu li'iyadatil jama'ati. Kita undur sedikit, tinggal sedikit lagi. Dalil yang menunjukkan bolehnya mengulangi solat berjamaah walaupun dia sudah solat jamaah, solat dia, tapi dia dapatkan solat masih ditegakkan, dia berada di masjid, baik setelah solat fajar maupun solat zuhur asar. Apabila solat itu ditegakkan, dia berada di dalam masjid. Adalah hadis bin Aswad, bahwasanya kata Yazid bin Aswad, saya menyaksikan solat berjamaah bersama Rasulullah pada solat subuh di Masjid Khaif, yakni Masjid Mina, waktu haji. Falamma qada salatahu idza huwa bi rajulaini fi akhiril qaumi lam yusalliya ma'ah. Ketika beliau selesai mengerjakan salat, tahu-tahunya beliau melihat ada 2 orang yang berada di ujung
tidak mengerjakan sholat. Qala alayya bihima. Beliau bersabda, panggil keduanya, aku butuhkan duanya. Fautiya bihima, lalu dibawalah orang dua tadi, ya. Tara'ada fara'isuha umma, ya, baunya ini menggigil. Dipanggil Nabi, ya, menggigil dia. Faqala ma ma'nakum an tusalliya ma'ana, apa yang menghalangi kalian untuk solat bersama kami? Qala ya Rasulullah inna qad salayna fi rihalina. Ya Rasulullah, kamilah solat di kemah kami. Ya. Qala fala taf'ala, jangan kalian melakukan begitu. Idza salaituma fi rihalikuma, apabila kedua kalian sudah solat di rumah kalian atau di kemah kalian, tsumma ataituma masjida jama'atin, lalu kalian mendatangi masjid jamaah, solat masjid yang solat berjamaah, fasalliya ma'ahum, kalau mereka masih solat ikutlah berdiri bersama mereka, ya. Fa innaha lakum nafilah, sesungguhnya solat yang kalian lakukan itu adalah nilai sunat. Rawahu Nasa'i wa ghairu bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Di sini saya melihat, coba Nabi kenapa beliau tegur? Karena ketika solat berjamaah ada orang yang tidak solat berjamaah, berarti apa? Dia memisah dari jamaah. Kelihatan terjadi perpecahan, ya, tidak serempak. Nabi menyuruhnya supaya serempak, ada kesamarataan. Taib. Ada nggak di antara orang sholat dia nggak sholat di luar? Banyak. Tapi ada juga yang siapa yang mengerjakan begitu? Ada nggak orang pengajian, orang sholat di dalam dia tidak sholat, ngobrol di luar? Ada. Ada. Bagaimana prakteknya? Prakteknya, ketika ada pengajian ini, tabligh akbar ini sampai asar. Karena dia datang dari Bukit Tinggi, dari Solo, dari mana gitu ya. Di sholat zuhur dia jama' asarnya, dan dia akan mengikuti kajian sampai asar. Waktu ditegakkan asar dia pergi keluar, ngobrol di luar, ya. Sementara di dalam masjid ada sholat berjamaah. Ini nggak boleh. Ini yang dilarang oleh Nabi. La taf'ala, kata Nabi. Ya, orang tadi udah sholat dia di rumahnya atau di kemahnya, dia dapatkan orang yang sedang sholat, dia tidak ikut. Nah, maka kalau begitu, kalau kita tahu bahwasanya kita tidak pergi kemana dan kita akan mengikuti, akan mendapatkan sholat berikutnya di masjid tersebut, jangan dijamak dulu, ya. Maka nanti kita sholat asarnya diundur. Kalau seandainya ada rencana kita berangkat sebelum sholat asar, boleh kita menjamak. Tahu-tahunya nggak jadi berangkat, apa yang harus kita lakukan? Sholat kembali, ya. Sholat kembali bersama jamaah. Nilainya apa? Nilainya sunat, karena kita sudah mengerjakan. Nah, itu namanya mengulangi sholat berjamaah setelah dia mengerjakan, ya, sholat zuhur, sholat asar atau sholat subuh, ya. Sholat subuh juga ada. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ketika ada orang yang terlambat, dia sholat sendirian, kata Nabi, man tasaddaqa ala hadha, siapa yang bersedekah dengan orang ini? Lalu ada seorang sahabat mengulangi sholatnya, dia menjadi makmum bagi orang yang sholat sendirian tadi, sehingga yang sendiri menjadi berjamaah, berarti dia sudah bersedekah. Kemudian sholat jenazah, ya, menunjukkan dalil boleh sholat jenazah pada waktu, dua waktu yang panjang, setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Adalah athar yang datang dari sahabat, riwayat yang datang dari sahabat, dan juga dari Ibnu Umar,
dari kedua yang dikeluarkan Imam Malik di dalam Muwatta. Kemudian bagaimana sholat tahiyatul masjid? Maka ulama mengatakan pada waktu-waktu yang dilarang, ya, terkhusus adalah dua waktu yang panjang, maka sholat-sholat dzatul asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab, boleh dikerjakan pada saat waktu dilarang. Kalau seandainya kita melaksanakan pengajian kita subuh, ya, subuh, saya ulang kembali untuk hari Senin, Selasa, Kamis, bagi yang sudah bisa berbahasa Arab, yang generasi untuk dijadikan sebagai regenerasi pengkaderan, yang bisa bahasa Arab, yang mau konsisten untuk hadir, silahkan saya berikan buku bahasa Arab asli Sahih Muslim, dengan catatan harus hadir rutin agar buku ini pahalanya mengalir kepada orang menyumbang, ya. Kalau seandainya datang untuk dapat buku, satu kali datang, dua kali datang, setelah itu dibawa tidur bukunya, kasihan bagi orang yang menyumbang. Kalau belum bisa berbahasa Arab, silahkan beli buku yang terjemahan. Untuk hadir silahkan sebanyak-banyaknya. Tidak yang belum bahasa Arab pun, yang tidak punya buku pun silahkan. Kalau mau datang, silahkan. Tapi yang ini supaya manfaatnya lebih banyak, ya, yang bisa berbahasa Arab, kita akan bisa berikan buku secara gratis dengan catatan rutin hadir kajian. Baik. Jadi kalau seandainya datang subuh terlambat, misalkan pengajian sudah mulai, maka boleh dia tahiyatul masjid, tapi di dalam masjid. Jangan dia sholat tahiyatul masjid dulu di teras lalu dia masuk. Belum, karena teras belum masuk dalam bagian masjid. Karena Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara masuk ke dalam masjid, ya, kalau di luar masjid boleh dia duduk, ya, mendengar pengajian boleh tanpa sholat. Kalau sholat pun tidak boleh, dilarang. Kenapa? Karena waktu-waktu yang dilarang. Tapi kalau dia masuk ke dalam, baru disyariatkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Jika kita melihat, mengetahui travel ini tidak berhenti asar, jamaklah asar itu ke zuhur. Tapi kalau seandainya biasanya dia berhenti, tahunya dia tidak berhenti, kita kecian berhenti ludah, nak Pak sopir berhenti dulu, anda mau ingin capek masuk ke Padang, nak. Akhirnya tidak berhenti asar. Kemudian maghrib yang pendek tidak berhenti untuk mengajar Isya. Bagaimana dia kerjakan? Dia kerjakan semuanya waktu Isya. Sebagaimana Nabi SAW mengerjakan solat asar di waktu maghrib ketika perang apa? Perang Khandaq. Kata Nabi SAW, qatalahullah syaghaluna an salatil wusta, ya, semoga Allah memerangi mereka, mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, atau kama qala Nabi SAW, yang telah menyibukkan kami dari salat asar, ya. Akhirnya beliau kerjakan waktu maghrib, ya, bukan lantas enggak salat asar, enggak, tetap dikerjakan, ya. Wallahu a'lam. Ya, pertama kalender adalah terbitnya. Kemudian berapa ukuran? Misalnya terbit tadi 554, berarti dibolehkan 64 atau 6 lewat 10, lewat 11 seperempat jam, ya. 6 lewat 11, 6 lewat 10 boleh. Insyaallah. Ini terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Apakah di dalam satu masjid itu boleh ditegakkan sholat berjamaah 2 kali atau hanya sekali? Setelah sholat ratib, yakni sholat fardunya dikerjakan oleh imam fardu,
Bolehkah misalkan datang rombongan berikutnya dia mengerjakan sholat berjamaah lagi? Terjadi perbedaan di sini. Syekh Albani rahimahullah taala dia memandang nggak boleh, termasuk Imam Syafi'i, bahwa satu sholat kalau sudah ditegakkan oleh imamnya yang telah ditunjuk sudah cukup, nggak boleh lagi dikerjakan. Maka orang yang datang setelah itu sholatnya sendiri-sendiri. Syekh bin Baz dan masyayikh ulama Arab Saudi pada umumnya berpendapat boleh, karena ingin mendapatkan keutamaan. Mana dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis orang yang terlambat sholat subuh tadi. Dia sholat sendirian. Nabi mengatakan siapa yang mau bersedekah untuk dia, sehingga ada satu lagi dia ikut, sehingga terjadi juga berjamaah. Ya. Adapun yang dilarang itu kalau seandainya ada unsur memecahkan persatuan. Ada sekelompok orang dia sakit hati dengan imam, dikumpulkan, jangan sholat lebih, kau salah awak sholat, anda lama sholat imam tu dah. Ini begitu, anda boleh, itu memecahkan saf, memecahkan persatuan, ini tak boleh. Ya, nah jadi ini dilarang. Ya, bisa kita pahami, boleh kita menerima yang pertama atau boleh kita menerima kedua-duanya memiliki argumen yang kuat. Allah Ta'ala alam. Nabi mengatakan wala yajlis hatta yarka'a raka'ataini, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Kalau dia lewat saja tidak perlu dia tahiyatul masjid. Dia mau ngambil barang yang tertinggal misalkan, maka dia ambil, dia keluar. Tapi kalau seandainya dia pengen duduk, sebelum dia duduk dia sholat 2 rakaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.